Haleluya, selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ucapkan shalom. Saya ucapkan shalom. Mari bagi berdiri bersama-sama, kita akan segera mulai ibadah kita pada siang hari ini. Saya mau semangat Bapak Ibu Saudara pada siang hari ini. Saya ucapkan shalom. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai, boleh berikan tos kiri kanan depan belakang saudara. Katakan selamat datang, welcome home. Selamat datang beribadah di gereja kita, rumah kita, Gereja Betania Fresh Anointing. Saya juga ingin menyapa Bapak Ibu Saudara jemaat online, dimanapun saudara berada. Mari bersama-sama dengan jemaat di tempat ini, kita angkat tangan kita satukan hati kita akan berdoa. Mari kita arahkan pandangan kita kepada Bapa di surga. Ini kami anak-anakmu ya Bapa, kami datang siang hari ini, bukan hanya karena rutinitas setiap hari Minggu ya Tuhan. Tapi kami datang dengan sebuah ucapan syukur. Kami datang karena kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dan kami buka hati kami, biar hati kami menjadi tanah yang subur untuk hadirat-Mu, untuk firman-Mu ya Bapa. Dan kami tabiskan ibadah hari Minggu yang dahsyat pada siang hari ini. Hanya di dalam satu nama yang perkasa, nama yang luar biasa. Nama di atas segala nama, Yesus Kristus namanya. Dan setiap umat Tuhan yang siap memuji menyembah Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tepuk tangan bagi Allah kita. Oh kasih-Mu, oh karya-Mu, nyata dalam hidupku. Oh hidupku. Berapa yang tahu semua karena pengorbanan yang katakan salib-Mu menebus, menyelamatkanku. Namamu berkuasa, sanggup bangkitkan harapan.
percaya, ku aman dalam. Sekali lagi katakan harapanku, di dalam-Mu. Mari nyatakan, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam. Pemain musik menyembah, mari sembah Dia. Kami percaya padamu, kami berharap padamu. Tiada seperti-Mu. Bagikan iman saudara siang hari ini. Berapa banyak yang percaya? Oh, Dia tak pernah gagal, katakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Harapanku takkan hilang. Berapa banyak yang tahu dan percaya? Masa depan kuda. Pada anak-anak saudara katakan, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya dalam-Mu. Kuatku Kau Yesus. Harapanku dan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus Tuhan. Ku percaya, aman dalam. Pemain musik menyembah Tuhan. Sekali lagi mari sembah Dia. Kami percaya padamu. Percaya, ku aman, ku tenang, ku damai dalam-Mu. Mari umat Tuhan, arahkan pandanganmu ke surga dan katakan kepada Dia, harapanku di dalam-Mu.
percaya, ku aman dalam-Mu. Mari bersama-sama dengan lembut katakan, harapanku gak banyak yang tahu hidup, masa depan, kerjaannya, semuanya aman. Ku percaya, ku percaya, ku percaya, ku aman dalam. Berapa banyak yang percaya kita sehat, kita kuat, kita makmur, amannya dalam Dia. Katakan, dan ku percaya. Sekali lagi katakan, ku percaya, ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Berikan tepuk tangan suara-suara yang paling meriah bagi Allah kita. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Kami percaya hidup kami aman di dalam Tuhan. Kami percaya kami tenang. Kami punya damai sejahtera sukacita di dalam hadirat Tuhan. Kami siap melompat memuji bagi Allah kami yang hidup. Dan setiap umat Tuhan yang siap. Bersama-sama kita katakan amin. Bisa semangat lagi bersama-sama katakan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Come on. Saudara boleh berikan tos depan belakang kiri kanan saudara. Depan belakang kiri kanan katakan engkau orang yang dicintai. Ayo berikan tos kiri kanan belakang saudara. Katakan engkau orang yang dicintai. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Lalu besar dipahami. Katakan Besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. berapa banyak yang percaya? Dia maha besar. Katakan Ku dicintai, Dia dicintai, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, Dia dicintai, Dia lampaui segalanya. berikan tepuk tangan dong bagi Tuhan kita. Come on. Sebab kita orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dan mari kita bersukacita siang hari. Come on. Katakan terlalu besar. Terlalu besar untuk dipahami. Besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, Boleh sama-sama katakan. ku dicintai, Dia dicintai, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, Dia dicintai, Dia lampaui segalanya.
melampaui segala. Beri tanda belakangmu, kau dicintai. Come on, singer. Come on, dengan iman katakan aku dicintai. Ingat baik-baik ada satu pribadi yang mengasihi kita apa adanya namanya Yesus. One more time, sekali lagi. Dia melampaui segala akal. Dia melampaui segalanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berikan sorak-sorai. Masih semangat saudara? Masih semangat, katakan amin. Percaya di Allah yang ajaib. Yang percaya berikan tepuk tangan ya semuanya, tepuk tangan buat Tuhan kita. Dia Allah yang baik, dia Allah yang ajaib. Mari bersama-sama kita katakan, tak terbayang kebesaranmu, tak terbanding kekuatanmu Tuhan, yang pegang bagiku. Dengan imanmu, segenap jiwa dan pengharapan, ku serahkan untuk caramu Tuhan, Kau Raja atasku. Kita agungkan Dia, hanya Kau yang melayani. Are you ready, church? Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kuasa dan pemerintah. Siapa nama Allah kita? Kamu katakan Yesus. Siapa namanya? Kurang semangat. Siapa nama kita yang ajaib? Siapa namanya? Katakan Yesus. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita, Tuhan Yesus. Mari sambil tepuk tangan bersama-sama katakan. Ajaib Tuhan.
Prosper people say, I grow, I go, and I glorify. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Sebelum duduk, beritahu kiri kanan saudara, katakan Tuhan kita, Tuhan yang ajaib. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari simpan hati kita pada pagi siang hari ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sembah Bapa kita, Tuhan kita. Sebab Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang sangat baik. It doesn't matter where I run, you're there for me. It doesn't matter what I've done, your love's for me. You wipe away the tears, you leave me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. Doesn't matter where I you walk with me. Doesn't matter when I fall, you cover me. You wipe away the tears, leave me when I fall. Life saved by the mercy of your grace. You are my Father, provider. You're my deliverer. Your mercies embrace me, surround me to your everlasting love. Father, I worship you. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sama-sama kata. Doesn't matter. Manapun kami pergi, Kau selalu ada bagi kami ya Bapa. What I've done, you wipe away. Kau hapus setiap celah dan malu ya. My life is saved by the mercy of your grace. And you are my Father, provider. You're my deliverer. Your mercies embrace me, surround me to your everlasting love. Father, I worship you. You are my Father. You are my
Your mercies embrace me. Surround me through your everlasting love. Father, I worship. You are my Father, and you are my Father. You're my deliverer. Your mercy send. Biarkan dia memeluk kita siang hari ini. Through your everlasting love. Mari bagi berdiri bersama-sama. Kita angkat tangan kita. Mercy's embrace surround me through your everlasting love. Father, I worship you. Cause you are my Father. Father, I worship you. Mari sembah. Father, I worship you. Bebaskanlah saudara siang hari ini. Bebaskan roh Bapak Ibu Saudara siang hari ini dan sembah. Kami sembahkan cintamu tersedia bagiku, kasihmu tersedia bagiku. Kasihnya tersedia, hatinya terbuka lebar bagi anak-anaknya yang mau datang tiada sepertimu, tiada sepertimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Berapa banyak saudara yang tahu bahwa cinta itu tersedia buat kita? Kita katakan, and your love, and your love is for me, and your love is for me, and your love is forever, and your love, and your love, and your love is for me.
tangan di atas kepala sama-sama, come on. Sambil tepuk tangan katakan. And your love is for me, declare. Tak ada satupun yang bisa menghalangi kita dari cintanya Tuhan. And your love on. Oh, oh, oh. Your love is forever. And your tak ada satupun yang bisa menghalangi cintamu kepadaku Tuhan. For one more time, and your love, and your love. Your love is for me, and your love is for me, and your love is forever. One lift your hands. And you are my Father, provider. You're my deliverer. Your mercies embrace me, surround me. To your everlasting love, Father, I worship you. And you are my Father, provider. Mari angkat tangan saudara. deliverer. Your mercies embrace me, Surround me, through your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you. Mari katakan, Father, I worship you. Father, I worship you. Father, I worship you. Tepuk tangan lebih panjang buat Tuhan. Lebih meriah lagi. Buat Bapa kita, katakan haleluya. Haleluya. Mari angkat tanganmu saudara. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, Bapa, kau setia. Mari angkat tangan, dia Bapa yang baik, katakan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Amin. Kau menyediakan yang ku. Yang percaya katakan amin. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Amin. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa,
Mari sembah Dia berbahasa roh. Kita angkat tanganmu katakan, Kau tunjukkan kasih setia kepada kami Tuhan. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Dulu sekarang ada selamanya. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu. Amin. Menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau suami istri, anak orang tua boleh gandeng tangan dan angkat tanganmu dengan iman. Katakan, tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Dulu sekarang dan selamanya. Kami percaya Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Amin. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau Bapak Ibu boleh angkat kedua tangan. Sekali lagi katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Amin. Yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku. Mari katakan dengan iman. Kau mulia. Bapa, Kau setia. Engkau setia. Kau setia. Kau setia. Kau mulia. Sekali lagi. Kau setia. Kau mulia. Bapa, Kau setia. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Lebih meriah lagi tepuk tangannya, katakan amin. Haleluya. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang mulia. Sampaikan firman-Mu, kami siap diberkati. Ungkapkan pewahyuan bagi kami, untuk kami boleh memahami Bapa dengan benar. Demi nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, angkat tangannya. Dan sama-sama berkata dengan keras, amin. Sekali lagi katakan, amin. Tepuk tangan lebih panjang buat Tuhan. Amin. Angkat tangan saudara, doa saya kasih karunia dan damai sejahtera melimpah ruah atas Bapak, Ibu, Saudara. Yang menerima katakan amin. Ketika saudara berkata amin, Anda memuliakan Tuhan. Seperti tangan yang terbuka untuk menerima janji Allah. Dan itu pasti terjadi dalam hidup kita. Amin. Sebelum duduk bilang kiri kanan, kita orang yang paling dicintai Tuhan. Amin.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku, tentunya kabar saudara saya percaya sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, dan diberkati Tuhan. Yang setuju, percaya, berkata amin. Baik, perhatikan saya saudara, awal Maret saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang salib. Salib menjadi pemisah antara Old dan New Covenant. Orang-orang sebelum salib beriman untuk sesuatu yang akan Tuhan lakukan. Perhatikan saya, untuk sesuatu yang akan Tuhan lakukan, berarti belum. Itu namanya harapan. Iman mereka begitu. Tapi kita orang yang setelah salib, kita beriman pada apa yang sudah Tuhan lakukan. Itu namanya iman. Kalau hari ini Anda di dalam perjanjian baru, setelah salib Anda masih beriman untuk apa yang akan Tuhan lakukan, Anda berarti belum beriman, Anda baru berharap. Iman kita adalah iman menengok ke belakang untuk apa yang sudah Yesus lakukan di kayu salib untuk saudara dan saya. Yang bulan depan kita peringati kematian dan kebangkitannya. Katakan amin. Nah, apa yang Yesus lakukan di kayu salib? Dia mati buat saudara. Untuk apa? Dosa kita diselesaikan, penghukuman Allah dipuaskan di situ. Dan ketika dia berkata tetelestai, maka saudaraku, Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Enggak ada lagi kutuk, yang ada adalah berkat saudaraku. Untuk saudara-saudara dan saya. Tepuk tangan, paling meriah buat Tuhan. Nah, kurang meriah tepuk tangannya dong, lebih meriah, amin, lebih semangat. Nah, minggu lalu kita belajar tentang perjanjian. Galatia 3 ayat 29 berkata, karena kamu milik Kristus, kalau kamu milik Kristus maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Anda ingat bahwa Tuhan berjanji dengan Abraham dan itu disebut perjanjian kasih karunia. Katakan dengan saya, perjanjian apa? Ketika dalam Kejadian pasal 15, perjanjian kasih karunia disampaikan, belum ada hukum Taurat. Belum ada perjanjian lama. Yang ada adalah perjanjian antara Allah dengan Abraham berdasarkan kasih karunia. Saudara, Kejadian pasal 15 mencatat bagaimana Abraham dengan Allah mengadakan perjanjian. Maka Abraham disuruh motong korban, saudaraku, kambing lembu ya, dipotong jadi dua dan Allah dan Abraham melewati korban-korban tersebut. Dan ketika mereka atau Allah dan Abraham mau melakukan itu, Abraham dibuat tidur. Siapa yang berjalan melewati korban-korban tersebut? Allah, yaitu digambarkan sebagai tiang awan dan Yesus digambarkan sebagai tiang api. Jadi Bapak Ibu, ketika Abraham dan Allah mau mengadakan perjanjian kasih karunia ini, saudaraku, Abraham dibuat tidur. Jadi siapa yang mewakili Abraham? Yesus. Yesus dan Allah berjalan melewati korban-korban tersebut. Maka ketika mereka melewati korban tersebut, selesailah perjanjian itu dibuat. Maka Allah dan Abraham yang diwakili Yesus ada dalam covenant, dalam perjanjian yang disebut perjanjian kasih karunia. Kenapa disebut kasih karunia, saudaraku? Abraham gak ngapa-ngapain. Tapi karena kasih karunia, Abraham menerima anugerah, Abraham menerima perkenanan, Abraham menerima berkat, bukan karena ketaatan kesetiaan Abraham, tapi karena ketaatan dan kesetiaan Yesus mewakili Abraham. Kenapa Abraham dibuat tidur? Sebab kalau Abraham yang melakukan perjanjian, tentu Abraham pasti gagal menepati janji. Karena namanya janji ada kedua belah pihak. Katakan amin. Kurang mantap aminnya, amin. Ya, saudara dan saya kemudian saudaraku, apa yang diterima dari perjanjian kasih karunia? Abraham, Ishak, anaknya lagi Yakub, anaknya lagi Yusuf, menerima perlakuan istimewa. Saya beri contoh, Ishak di tengah masa kekeringan, di tengah masa paceklik, ketika semua orang menabur dan tidak menuai. Karena apa? Tanah kering. Ishak nabur dan apapun yang dia tabur, dia menuai. Artinya di tengah krisis dunia, di tengah kekeringan, di tengah paceklik, di tengah dunia yang tidak baik,
angkat tangan saudara. Tuhan tetap baik buat Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Orang-orang yang hidup dalam perjanjian kasih karunia. Tepuk tangan buat Allah kita. Katakan amin. Nah, saudaraku, langsung saja saudara, kemudian Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Bapa. Saudaraku, perhatikan dalam kitab perjanjian lama, Allah memperkenalkan diri sebagai Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Jehovah Jireh, Allah penyedia. Jehovah Shalom, Allah sumber damai sejahtera. Tetapi dalam perjanjian yang baru, Yesus, perhatikan saya, tidak pernah memperkenalkan Allah sebagai Yahweh, sebagai Elohim, sebagai Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, Jehovah Shalom. Sama sekali nggak pernah. Yesus memperkenalkan Allah kepada murid-muridnya, kepada pengikutnya sebagai Bapa. Katakan dengan saya sebagai apa? Kurang keras. Apa? Bapa. Saudaraku, sekali Yesus memanggil Eli atau Elohim, itu ketika dia mau mati di kayu salib. Dia berkata, Eli, Eli lama sabatani. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Artinya apa? Ketika di kayu salib mau mati, hubungan Yesus sebagai anak dengan Allah terputus. Terputus karena apa? Dosa-dosa kita yang ditimpakan pada Yesus. Sehingga hubungan Yesus terputus, kita boleh memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Galatia 4 ayat 6, Allah mengutus roh anaknya ke dalam hati kita. Dan sama-sama kita berkata yang berseru ya Aba, ya Bapa. Panggil ya Aba, ya Bapa. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika Anda memanggil Bapa, itu mencakup Bapa penyembuh, Bapa penyedia, Bapa pembela, Bapa penjaga, Bapa yang melindungi, Bapa yang mengurapi, Bapa yang memeluk, Bapa yang mengangkat, Bapa yang mengasihi kita. Katakan amin. Amin. Maka angkat tangan saudaraku sebelum kita lanjutkan. Coba panggil dengan lembut, Bapa. Kurang keras, sama-sama. Lebih lagi. Itulah Tuhanmu. Anda anaknya. Tepuk tangan buat Bapak kita. Amin. Ketika anak saya manggil Bapak, saya tahu apa artinya. Ketika dia berseru Bapak, saya tahu dia sedang butuh pertolongan. Ketika dia dengan lembut, Pak, saya tahu dia butuh apa. Hal yang sama. Sama bahasanya, sama katanya, Bapak. Tapi dia tahu ketika Anda berseru Bapak, dia Bapa yang menyembuhkan bagi yang sakit. Dia Bapa yang menyediakan bagi yang memerlukan. Dia Bapa penyedia bagi kita yang membutuhkan. Dia Bapa yang membela ketika engkau disolimi, ketika engkau dicurangi, Bapa membela Anda. Bolehkah kita beri tepuk tangan buat Bapa yang baik? Lebih meriah lagi katakan amin. Oke, langsung Bapak Ibu saya melanjutkan khotbah dalam 2 minggu ini. Kita masuk ke Matius pasal yang ke-11 mulai ayat yang ke-20. Saudaraku perhatikan baik-baik kata demi kata dalam Matius pasal 11 ini. Lalu Yesus mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Kota-kota yang tidak bertobat. Katakan dengan saya bertobat. Nanti saya akan jelaskan apa itu bertobat atau pertobatan. Sekalipun di situ Yesus paling banyak melakukan mujizat-mujizat. Aneh kan saudara? Shalom. Tolong lihat saya. Shalom. Di kota-kota ini Yesus paling banyak melakukan mujizat-mujizat. Tapi kota-kota di mana Yesus akan ngecam ini, udah dikasih banyak mujizat tapi mereka tetap tidak bertobat. Saya mau kasih tahu apa definisi pertobatan. Pertobatan yang dimaksud Yesus artinya apa? Bukan berbalik dari dosa ke jalan yang benar, bukan. Belum itu. Tapi bertobat menurut Yesus adalah dari tidak percaya menjadi percaya Yesus. Ketika Anda percaya Yesus sebagai Tuhan satu-satunya, Anda lahir baru. Ketika Anda lahir baru itu namanya metanoia. Artinya pertobatan yang Yesus maksud adalah metanoia. Dari tidak percaya menjadi percaya Yesus. Setelah metanoia, Anda akan mengalami metamorfosa.
Perubahan gaya hidup, perubahan cara hidup. Dari nggak benar menjadi benar. Dari pendusta jadi jujur. Dari penjudi jadi nggak berjudi lagi. Itu metamorfosa. Tapi pertobatan bukan itu. Pertobatan adalah dari tidak percaya menjadi percaya Yesus. Setelah Anda percaya Yesus, Anda mengalami metamorfosa. Nah, Pak, Bu, jadi yang dimaksud Yesus di ayat ini adalah Yesus banyak bikin mujizat di situ. Tapi mereka tetap menolak Yesus. Mereka tetap tidak percaya Yesus. Kita baca ayat berikutnya. Celakalah kamu, Korazim. Celakalah kamu, Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon. Saudaraku, Yesus menyebut kota yang lama. Tirus dan Sidon. Kota di zaman Nabi Elia, Nabi Elisa. Yesus berkata begini, celakalah kamu Korazim dan Betsaida. Aku banyak melakukan mujizat di Korazim dan Betsaida. Tapi kamu tetap tidak percaya kepadaku. Kalau aku lakukan mujizat seperti itu terjadi di Tirus dan Sidon, tentunya mereka Tirus dan Sidon sudah bertobat. Sudah percaya kepadaku. Katakan amin. Nangkep saudara? Ayat berikutnya. Terus. Dan engkau Kapernaum. Katakan dengan saya. Tahukah Anda Kapernaum? Kapernaum adalah disebut kota Yesus. Kenapa disebut kota Yesus? Karena dari seluruh tempat di Alkitab yang Anda boleh baca. Dari seluruh tempat yang Tuhan Yesus pernah kunjungi. Perhatikan saya. Yang paling banyak mujizat terjadi di mana? Kapernaum. Yesus paling banyak bikin mujizat di Kapernaum. Tuli mendengar, buta melihat, lumpuh berjalan, mati bangkit, sakit sembuh, mujizat apapun paling banyak terjadi di Kapernaum. Bahkan mertua Petrus sakit itu di Kapernaum. Tetapi Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Yesus banyak bikin mujizat di Kapernaum. Orang Kapernaum tetap tidak percaya Yesus. Siapa orang-orang Kapernaum? Kapernaum terkenal kota saleh. Kapernaum terkenal kota yang mencari Tuhan. Kapernaum terkenal sebagai kota agamawi. Saudaraku, orang-orang yang beribadah ada di Kapernaum. Peninggalan sinagog terbesar ada di Kapernaum. Sampai hari ini masih ada, saudaraku, bukti-bukti sejarah. Yesus ngajar di Kapernaum. Yesus bikin mujizat di Kapernaum. Tapi mereka tetap tidak percaya Yesus. Maka Yesus berkata begini. Kalau aku lakukan mujizat seperti ini di Sodom dan Gomora, maksudnya ini Sodom. Tentunya Sodom tidak akan dihancurkan. Masih ada sampai hari ini. Kenapa? Ketika mujizat Yesus buat di Sodom, saya percaya orang Sodom bertobat, terima Yesus. Nangkep saudara? Itu yang dimaksud Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kembali perhatikan baik-baik. Ini untuk Anda boleh memahami. Kenapa Kapernaum kota agamawi sulit terima Yesus? Maka kata bertobat artinya percaya Yesus. Kapernaum mujizat banyak terjadi, mereka tetap nolak. Yesus bahkan berkata gini, tanda apa lagi yang harus aku buat supaya kamu percaya? Mujizat apa lagi yang harus aku buat supaya kamu percaya? Maka Tuhan mengecam Kapernaum. Maka berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang tidak melihat tapi percaya kepada Yesus. Anda sudah mengalami lahir baru. Tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan amin. Next. Nah, terus saudaraku, ya saya nggak baca ini terus. Nah, kemudian ayat ini menyambung. Nanti menjadi sambungan ayat terkenal. Saya mau membuka pikiran saudara supaya saudara tidak berpikir sempit ajakan terkenal, ajakan undangan juru selamat.
Yesus berkata gini, pada saat itu Yesus menjawab dan berkata, aku bersyukur kepadamu, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Baca sama-sama, bahwa engkau telah menyembunyikan hal ini dari orang bijak dan orang, tetapi engkau menyingkapkannya kepada, apa maksudnya Pak? Perhatikan saya. Kenapa Yesus ngomong begini? Musik peningan. Karena di Kapernaum, di Betsaida, di Korazim, perhatikan saya, banyak teolog, banyak orang-orang pintar, banyak orang-orang cerdas, banyak ahli Taurat, banyak orang agamawi. Maka Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa. Engkau sembunyikan kepada orang-orang yang pintar, orang-orang bijak, ahli-ahli Taurat. Tapi justru engkau singkapkan ini kepada kanak-kanak. Maksudnya bukan kepada bayi-bayi, tapi kepada setiap orang yang punya hati seperti anak-anak. Saya mau kasih contoh. Pak, Bu, lihat saya. Ketika anak-anakmu kecil, anak-anakmu sangat percaya kepadamu lebih dari yang lain. Konda amin. Betul? Anak-anakmu gak pernah protes. Ketika kamu bawa masuk sekolah TK, SD, gak akan protes. Kenapa? Anak-anakmu begitu percaya. Papa, mama tidak akan pernah menjerumuskan. Papa, mama tidak akan pernah mencelakai. Papa, mama tidak punya kepentingan lain. Kecuali papa, mama mengasihi aku. Itu anak-anak. Tapi ketika anak-anakmu bertumbuh dewasa. Coba orang tua lihat saya, benar apa enggak? Ketika anak-anakmu tamat S1. Ketika anak-anakmu tamat S2. Ketika anak-anakmu mulai bergaul dengan teman-temannya dan sebagainya. Jujur, dalam hal-hal tertentu, dia lebih percaya teman-temannya daripada kamu. Betul Pak? Betul? Betul Pak Novian? Iya. Saudara kenapa? Karena dia berpikir temannya lebih tahu. Dia berpikir gue udah sekolah. Apalagi kalau Anda hanya tamat SMP, Anda tamat SMA, anakmu S2. Teman-temanmu, anak-anakmu mulai kepercayaan kepadamu berkurang. Saya mau beritahu. Nak, dengar baik-baik. Teman-teman next akan ninggalin kamu. Pacar belum jadi istri, belum jadi suami, bisa tinggalin kamu. Lingkungan bisa tinggalin kamu. Tapi siapa yang bareng dengan kamu? Keluarga. Yang akan selalu bersama dengan kamu? Keluarga. Maka Tuhan berkata, jadilah seperti kanak-kanak yang selalu percaya kepada Bapaknya. Maka Yesus berkata demikian, aku bersyukur kepadamu Tuhan, kepadamu Bapa, sebab engkau sembunyikan kepada orang-orang bijak dan pandai, tapi engkau singkapkan kepada kanak-kanak. Pak, Bu, mari angkat tangan, saya berdoa, punya hati seperti anak-anak, supaya engkau boleh mengerti, mengenal, mempercayai Bapa di sorga. Katakan amin. Next saudaraku, lihat ayat berikutnya. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Berikutnya. Segala sesuatu sudah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak sepenuhnya selain Bapa, juga tidak seorang pun mengenal Bapa sepenuhnya selain putra, selain anak, dan orang yang kepadanya putra atau anak atau Yesus akan menyatakan dirinya. Pagi ini saya berdoa Tuhan menyatakan dirinya kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tepuk tangan buat Allah kita, katakan amin. Berikutnya Bapak Ibu. Nah, Yesus ini undangan terkenal, ajakan juru selamat. Bolehkah kita baca sama-sama dengan suara nyaring? 2, 2, 3.
Pak, Bu, shalom. Kurang mantap, shalom. Saya percaya Anda sudah sering dengar khotbah ini. Saya percaya Anda sudah sering baca ayat ini. Saya percaya Anda sudah sering dengar pendeta khotbah ini. Tapi pagi ini saya mau beri buat saudara penyingkapan yang baru. Banyak orang terlalu sempit berpikir ayat ini undangan Yesus untuk Anda yang capek dan lelah di luar karena kehidupan, karena kenyataan, karena fakta. Kemudian Anda capek, Anda lelah. Yesus berkata, mari kepadaku, aku beri kelegaan. Saudaraku, itu enggak salah. Tapi itu baru sebagian kecil. Tapi yang Yesus maksud di ayat ini sebenarnya bukan itu. Tapi yang Yesus maksud apa? Pak, Bu, Yesus menggambarkan gini. Ketika saudara ada dalam perjanjian yang lama dan Anda hidup mengikuti gaya perjanjian yang lama, Anda akan capek, lelah, dan Anda akan frustasi. Maka Yesus berkata, mari kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Aku akan memberi, bukan kelegaan loh, perhentian atau rest. Apa yang Yesus maksud dengan ayat ini Bapak Ibu? Shalom. Kurang mantap shalom. Shalom. Yang Yesus maksud. Saudaraku, Anda lihat ayat sebelumnya tadi. Kenapa orang-orang Kapernaum, Betsaida, Korazim tidak percaya? Kenapa ketika Yesus khotbah di Nazaret mereka menolak Yesus? Kenapa ketika Yesus khotbah di sinagog banyak orang menolak Yesus? Mereka memakai perjanjian hukum Taurat. Saudaraku, hukum Taurat menuntut saudara. Menuntut kebenaran dari perbuatan saudara. Maka Bapak Ibu Anda lihat, Anda akan lelah, Anda akan capek, Anda akan lesu, Anda akan letih. Paulus pernah menggambarkan ini. Perhatikan saya. Paulus pernah berkata dalam surat Roma. Aku mengendaki yang baik yang kulakukan, tapi yang buruk yang aku perbuat. Aku mengendaki yang baik yang kulakukan, tapi yang jahat aku lakukan. Aku manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku dari belenggu ini? Artinya apa saudaraku? Anda lihat siapa Paulus sebelum menjadi Paulus dia Saulus. Seorang yang taat agama. Seorang yang mengikuti ajaran agama dengan teliti, dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Tetapi dia terbuka, dia berkata ketika dia mengalami lahir baru. Dia berkata selama ini aku munafik. Aku mengendaki yang baik tapi yang jahat yang aku lakukan. Shalom. Pak, Bu. Kemudian Paulus berkata, siapa yang bisa melepaskan aku? Saya mau tanya saudara. Paulus hatinya menjerit. 7 hari saja. Izinkan saya. Siapa yang bisa menjaga perkenanan Tuhan 7 hari aja dengan perbuatan saudara? Apakah Anda bisa menjaga clear hati saudara? Pikiran, perkataan, perbuatan. Enggak ada. Paulus saudaraku berkata, aku manusia celaka. Aku pengen lakukan yang baik, tapi yang jahat ku lakukan. Maka Yesus pernah ngomong begini. Yesus pernah ngomong begini. Turuti ajaran ahli Taurat dan orang Farisi. Tapi jangan turuti perbuatannya. Kenapa saudara? Dari sini kita ngerti. Siapa di sini yang bisa melakukan setengah standar hidup Saulus ketika masih dalam hukum Taurat? Enggak bisa. Paulus yang hampir sempurna dalam hukum Taurat. Frustasi. Dan berkata, aku enggak bisa lakukan ini. Maka Bapak Ibu saya lihat Matius 5. Yuk kita baca. Supaya Anda mengerti. Matius pasal yang ke-5. Kalau Anda buka Alkitab, judul Matius 5 adalah Yesus dan Hukum Taurat. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Berikutnya, baca sama-sama.
satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum, jangan terkecoh dengan ayat ini. Banyak orang berpikir hukum Taurat masih berlaku, masih ini, kenapa? Karena langit bumi masih ada. Yang dimaksud Yesus langit bumi bukan langit bumi yang kita lihat, tapi langit bumi bicara apa? Hubungan Allah dengan manusia. Itu digambarkan seperti bumi dan langit yang begitu jauh. Tapi ketika Yesus mati, tirai bait suci terbuka, terbelah jadi dua. Allah dan manusia sudah nggak ada batas. Anda dan Tuhan, Anda kapanpun mendatangi Tuhan, nggak mati. Katakan amin. Bahkan tubuh Anda dijadikan bait suci Tuhan. Amin. Dan kapan saudaraku, Yesus berkata gini, aku datang bukan untuk meniadakan, aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Hukum Taurat bukan ganjil, maka perlu digenapi. Enggak, tapi hukum Taurat sempurna. Karena sempurna, gak ada seorang pun yang bisa melakukannya. Gak ada satu orang pun yang bisa menggenapinya. Maka hanya Yesus yang bisa menggenapi hukum Taurat. Maka Bapak Ibu, Yesus adalah penggenapan hukum Taurat. Kematian Yesus menyelesaikan hukum Taurat. Saudara dan saya sekarang ada dalam perjanjian yang baru. Katakan amin. Nah, yuk kita lihat saudara, ayat berikutnya. Karena itu siapa yang meniadakan? Oke, terus, nggak usah, terus. Oke, nah sebentar. Maka aku berkata kepadamu, baca sama-sama. Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam, saya mau tanya, Shalom. Yesus berkata begini, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Setuju? Kok enggak amin? Setuju? Siapa yang bilang ini? Kok enggak jawab? Siapa yang bilang ini? Siapa yang bilang ini? Yesus. Yesus bilang apa? Pak Andreas semua lihat Pak Novian. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat, kamu enggak bisa masuk surga. Pertanyaan saya, siapa yang hidupnya lebih benar dari orang Farisi dan hukum Taurat, ahli Taurat? Ada? Paulus hidup benar. Paulus menaati hukum. Nah Yesus berkata, kalau hidup keagamaanmu enggak lebih baik dari mereka, kamu enggak masuk. Artinya Pak, usaha apapun Anda, untuk Anda bisa masuk surga, Anda akan capek, Anda akan lelah, Anda akan letih, Anda akan lesu, Anda akan frustasi. Kenapa? Anda gak akan bisa lebih benar dari ahli Taurat, hukum orang Farisi. Maka Paulus berkata, celakalah aku. Siapa yang bisa membebaskan aku manusia celaka ini? Aku mau melakukan yang baik, yang buruk yang kulakukan. Dengan kata lain, saudaraku, kita pengen baik. Karena kepatuhan hukum. Kepatuhan pada hukum, tapi yang buruk yang kita lakukan. Kita punya pikiran yang buruk, perkataan yang buruk, hati yang buruk. Saudara, yuk, nih Yesus, kemudian apa? Yesus mendudukkan hukum Taurat sebagaimana mestinya. Kita baca ayat berikutnya. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyangmu, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus. Pertanyaan saya tahu kita semua nggak ada yang pernah membunuh, betul? Tetapi saudaraku, ternyata ayat berikutnya, ini yang benar. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap mertuanya, terhadap orang tuanya, terhadap adiknya, terhadap kakaknya, terhadap saudaranya harus. Siapa yang pernah marah pada orang tuanya? Siapa yang pernah marah pada istrinya? Pak Novian gak pernah 7 tahun ini. Iya, karena gak punya istri. Siapa yang pernah marah sama suaminya? Bu Damai pernah marahin? Bu Retno pernah marahin? Harus dihukum. Bu Feli pernah marah?
harus dihukum. Shalom. Shalom. Berarti yang pernah marah sama istri, sama suami, sama dengan membunuh. Betul apa betul? Iya. Ini derajatnya, ini standarnya. Saya mau tanya, bisa? Siapa yang bisa? 7 hari aja, nggak usah marah. Siapa yang pernah marah sama tukang gojek? Angkat tangan. Harus dihukum. Shalom. Berikutnya. Kamu telah mendengar firman, baca sama-sama. Jangan berzina. Ahli Taurat orang Farisi menurunkan standar hukum Taurat dengan apa yang dia bisa lakukan. Yaitu apa? Tidak membunuh secara fisik, tapi membunuh dengan marah. Tidak berzina secara fisik, tapi berzina dalam hati. Kita lihat apa yang Yesus katakan. Tolong multimedia, lihat saya gini nyambung. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya. Baca sama-sama. Pak, Bu, gini. Setiap orang yang memandang cewek. Tolong lihat saya. Timbul nafsu di sini. Berangan-angan. Dia sudah berzina. Tadi di ibadah jam 7 dan jam 9 kita bikin pengakuan. Saya tanya pada setiap pria di ibadah jam 7 jam 9. Siapa yang pernah melihat cewek dan hatinya timbul sesuatu yang kotor? Angkat tangan. Semua angkat tangan. Berarti semua pria di ibadah jam 7 jam 9 tadi semua udah pernah berzina. Ibadah jam 11 mungkin lebih kudus. Saya mau tanya, sama apa tidak kira-kira? Shalom. Pernah? Lihat cewek terus timbul di sini pernah? Ayo ngaku. Pak Novian nggak ada istri, tenang kok, bebas. Pak Damai pernah? Pernah. Pak Agung pernah? Yang keras? Gitu. Bu, jangan pura-pura dengar. Shalom. Oke, saya kan laki-laki jadi saya nggak tahu kalau perempuan. Tadi saya tanya pada jam 9, kalau perempuan gimana? Ibu-ibu, nona-nona, sama Pak. Oh, ternyata ketika remaja-remaja lihat Siwon, lihat Lee Min Ho, aduh, itu kamu udah berzina di hatimu. Shalom, shalom, halo, ada yang nyenggol bener nih. Betul apa betul? Shalom. Saudara pria-pria, remaja-remaja, lihat Blackpink. Waduh. Sepatu bot, rok pendek, udel kelihatan, timbul keinginan, udah berzina. Ini hukum Taurat. Pertanyaan saya, dari ayat ini, siapa yang berdosa? Siapa yang pernah berdosa dengan ini? Angkat tangan. Selain saya adakan pengakuanku. Semua pernah? Enggak laki, enggak perempuan? Pak Novian? Sering, angkat 2 tangan. Haleluya. Nah Pak, Bu, saya mau tanya, ini yang Yesus maksud. Kamu akan capek, kamu lelah. Beban ini berat, kok ini berat. Next, saudara. Nah, saya mau tanya. Tadi lihat Blackpink, lihat Lee Min Ho, lihat Siwon dengan mata atau dengan telinga? Nah, ketika kita ngeliat timbul pikiran buruk, timbul hati yang buruk, Yesus berkata, ini firman-Nya. Jika matamu yang kanan menyesatkan kamu, baca sama-sama. Kenapa Anda nggak ada yang dicungkil?
Shalom. Shalom. Loh saya mau tanya, mata Anda pernah menyesatkan Anda enggak? Kenapa enggak dicongkel? Lebih baik kamu pendekar satu mata masuk surga. Tapi Pak ternyata udah satu mata pun dua-duanya juga sesat. Congkel dua-duanya. Kalau hukum Taurat dilakukan sepenuhnya, gereja BFA dan seluruh gereja di dunia adalah kumpulan orang-orang difabel. Akan banyak orang-orang buta di sini. Ada yang begini, kenapa lu cuma satu matanya? Gue congkel kemarin sesat sih. Minggu depan, lo kenapa kok gak ada dua-duanya sesat? Gue congkel. Iya tuh iya. Dari sini saya mau tanya, halo Shalom, apakah kita bisa, apakah kita masih mau menghakimi orang lain? Kita pernah berzina semua di dalam hati kita. Kita pernah membunuh di hati kita. Maka saudaraku, orang Farisi, ahli Taurat, Yesus berkata, kenapa mereka enggak percaya? Yesus memberi kemudahan, mereka bilang enggak bisa. Yesus memberi, ini loh, pikulah kuk yang kupasang. Pak Bu hari ini pilih kuk mana? Kuknya Tuhan Yesus atau kuk hukum Taurat? Shalom. Enggak apa-apa Pak, tenang. Iya. Ini mau jadi pendeta ini anak kecil ini. Iya. Iya. Ya silahkan digendong, puji Tuhan. Ya. Iya, enggak apa-apa, puji Tuhan. Ini anak 10 tahun ditunggu saudara. Ya. Haleluya, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, amin. Oke, terus saudara, terus. Jika tanganmu yang kanan menyesatkan kamu, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu satu anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu yang utuh masuk neraka. Saya mau tanya, siapa yang pernah nunjuk-nunjuk tangannya? Maksudnya begini loh, siapa yang pernah ngomongin orang? Angkat tangan. Itu loh Pak Novian, nah tangannya tuh. Itu loh Pak Bram. Kemarin saya bercanda dengan Pak Bram. Karena ada pria kenyang ngaku sebagai Tuhan Yesus. Di grup saya masukkan saudara. Orang ini, orang di Kenya, pendeta di Kenya ngaku sebagai Tuhan Yesus. Akhirnya dikejar jemaat, lari ke kantor polisi. Kenapa? Takut disalib saudaraku. Saya bilang, Mas Bram jangan ngaku jadi Daniel, nanti apa diceburkan ke kandang singa. Saya bilang. Nah saudara, saya mau tanya, siapa yang pernah tangannya nunjuk dulu? Itu yang main keyboard ya, orangnya begini. Siapa yang pernah tangannya nunjuk kanan, nunjuk kiri, nunjuk depan, nunjuk belakang? Angkat tangan. Tanganmu menyesatkan engkau, kenapa enggak dipenggal? Kenapa masih dua tangan? Shalom. Terus saudaraku. Jangan engkau bersumpah palsu. Terus, tapi aku berkata kepadamu. Ya saudaraku, terus. Tapi aku berkata kepadamu, kalau ya katakan ya, tidak katakan tidak. Lebih dari itu bukan dari Tuhan, itu dari setan. Pertanyaan saya, berarti Tuhan mau. Jangankan sumpah, kamu bohong, nambahi, itu udah dusta, udah berdosa. Pertanyaan saya, mumpung suami atau istrinya ibadahnya enggak bareng, angkat tangan. Sekarang saya mau tanya, siapa yang pernah bohongin istrinya? Angkat tangan. Yang ada istrinya enggak apa-apa, ngaku aja. Siapa yang pernah bohongin istrinya? Angkat tangan. Pak Agus pernah? Angkat tangan tinggi-tinggi. Pak Sukadame? Pernah atau sering? Pertanyaan kedua, siapa yang pernah bohongin suaminya? Bu Retno pernah enggak? Bohongin suami pernah? Pernah? Masa enggak pernah? Pernah? Nah berarti sama-sama pernah, peluk-pelukan sekarang. Nah, amin. Halo? Pertanyaan saya, kita semua sudah melanggar hukum Taurat. Berikutnya, saya beri contoh, terus ayat berikutnya. Jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapa yang menampar pipi kananmu, beri pipi kirimu.
Apakah kita bisa? Terus ayatnya terus. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Bisa? Pak Sukadame, saya pengen mobil Bapak, mau ngasih? Pak Dodi, saya pengen motor Bapak, Tuhan berkata, jangankan motor, mobil kasih. Bisa? Shalom, dari sini kita nggak bisa melakukan. Kembali ke Matius 11. Matius 11. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi perhentian kepadamu. Pak, Bu, kuk yang dikenakan oleh hukum Taurat. Itu berat. Sebab apa? Contoh, kamu harus memberi persepuluhan dari selasi. Ngitungnya aja susah. Berat. Kalau kamu memberi, kamu diberkati. Kamu nggak memberi, kamu dihukum. Jadi orang memberi motivasinya apa? Diiming-imingi atau dihukum. Ada 600 lebih peraturan hukum Taurat. Bagaimana kita bisa melakukannya? Apal aja tidak 613 aturan hukum Taurat. Bukan 10 hukum loh, aturannya. Bisakah kita melakukannya? Enggak. Saudara, Paulus berkata, aku ingin bebas dari ikatan kebiasaan buruk ini. Tapi aku nggak bisa, semakin aku pengen baik, yang jahat yang kulakukan. Aku manusia celaka, siapa yang dapat melakukan aku? Siapa yang dapat melepaskan aku? Pagi ini, Paulus berkata, syukur pada Tuhan. Yesus yang membebaskan aku. Pak, Bu, saya pernah terikat dengan kebiasaan buruk. Merokok, berjudi, sulit bebas. Menang sekali, kalah 3 kali, makin penasaran. Saya pengen lepas. Saya sampaikan ini, saya tahu baik yang onsite maupun online. Mungkin ada orang-orang yang terikat dengan kebiasaan buruk dan sulit lepas. Gak usah jauh-jauh merokok. Ada orang-orang yang, Pak, aku gak bisa lepas, aku pengen lepas. Dengan kekuatanmu kamu gak bisa bebas. Saya mau beritahu, kenikmatan duniawi, orang sulit lepas, hanya Yesus yang bisa melepaskan. Pak, Bu, kenikmatan duniawi itu seperti pedang, seperti golok yang tajam, yang dilumuri darah. Dan ditaruh oleh orang-orang kutub saudaraku di satu tempat untuk membunuh beruang ataupun serigala. Tahukah Anda cara untuk membunuh serigala? Orang-orang kutub punya kebiasaan, dia kasih golok, dia kasih pedang yang tajam, dilumuri darah, ditancapkan. Dan ketika ada bau darah, maka serigala atau beruang, dia akan menghampiri dan menjilati itu pedang atau golok yang berlumuran darah tadi. Semakin dijilati dia menikmati. Itulah kebiasaan buruk. Semakin dia nikmati dia gak sadar. Yang keluar itu adalah darahnya sendiri. Dan lama-lama saudaraku, serigala itu atau beruang itu mati kehabisan darah. Kenikmatan dunia juga seperti itu. Dan gak ada satupun yang bisa membebaskan. Hukum Taurat justru mengekang Anda, menghukum Anda. Tapi kasih karunia Tuhan Yesus. Hari ini kalau engkau berkata gak bisa, bilang sama Bapa, Bapa, aku gak bisa lepas. Tapi aku tahu, aku mau lepas, aku tahu. Dengan kasih karunia Bapa, kamu bisa lepas. Konda amin. Amin saudara. Lambaikan tangannya. Kembali ke tadi saudaraku. Sekarang ayat berikutnya. Tuhan bukan hanya memberi kelegaan tapi rest, perhentian. Pikulah kuk yang kupasang atasmu. Tahukah Anda kuk yang dipasang Tuhan, dipasang Yesus kepadamu. Bukan kuk tuntutan tapi kuk kasih karunia.
Sebab aku lemah lembut. Bapa adalah Bapa yang lemah lembut, maka dia mau dipanggil Bapa. Pak, Bu, saudaraku, Anda lihat, hukum Taurat menuntut kebenaran dari perbuatan Anda. Yesus membimbing kita, mengangkat kita. Seperti seorang Bapak. Siapa yang pernah anak-anak saudara latihan sepeda dan jatuh, angkat tangannya. Apa yang Anda lakukan? Ketika saya ngelatih naik sepeda revival Chris Harvest masih kecil. Ketika dia sekali jatuh, 2 kali jatuh, saya enggak berkata dasar lu anak bodoh, enggak. Nah ayo bangkit lagi, nah ayo bangkit lagi. Itulah yang Yesus katakan, aku lemah lembut. Belajarlah padaku, aku rendah hati dan kamu akan mendapatkan kelegaan bagi jiwa. Bahkan ketika kamu jatuh, naik sepeda jatuh berkali-kali. Bahkan kalaupun jatuhmu sempurna, dia tetap akan mengangkat kamu. Firman Tuhan berkata, 7 kali orang benar jatuh, 7 kali Tuhan mengangkatnya. Kata 7 bukan berarti 7 kali bicara kuantitas, tapi 7 kali bicara kualitas. Mungkin hari ini bisnismu, rumah tanggamu, pekerjaanmu jatuh, nyungsep, terpuruk, nyelosor, nyungsep, gak mungkin bangun lagi. Dengar baik-baik, Bapa di surga mengangkat saudara. Dia lemah lembut, dia rendah hati, dan belajarlah daripadaku. Dia tidak menuntut, dia memberi teladan. Dia memberi contoh kepada saudara. Tepuk tangan buat Yesus Tuhan. Ayat terakhir. Karena kuk yang kupasang itu nyaman. Dan bebanku, pilih mana? Kuk yang dipasangkan buat saudara, nyaman. Pegang pundak saudara. Yesus enggak menuntut. Yesus mengajar. Yesus enggak menuntut. Yesus memberi teladan. Ketika kamu gagal, dia tetap akan angkat kamu. Pak, Bu, ini yang enggak bisa dimengerti oleh banyak orang. Kasih Tuhan, Anda lihat. 7 kali orang benar jatuh. Ini bicara apa? Kejatuhan yang sempurna. Orang bilang gak mungkin bisa bangkit, gak mungkin bisa bangun. Hari ini mungkin kau ada dalam jurang kegagalan yang paling dalam. Hukum Taurat mengatakan gak mungkin bangkit. Tapi kasih karunia Kristus akan mengangkat Anda kembali. Kita orang-orang yang gagal yang dipulihkan. Kita orang-orang yang pernah gagal, yang terpuruk, yang dibangkitkan. Dan semua itu adalah kasih karunia. Dan kita hidup dalam perjanjian kasih karunia. Bangkit berdiri. Angkat tangan saudara. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau mulia dulu, sekarang dan selamanya. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Angkat tangan, katakan sama-sama. Kau tunjukkan kasih setiamu. Amin. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu. Amin. Yang ku perlu. Kau setia, kau mulia,
mulia. Bapak Ibu angkat tangan saudara. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Ketika kita melakukan firman Tuhan karena berdasarkan hukuman atau iming-iming, itu kita ada dalam hukum Taurat dan kita akan capek, kita akan lesu, kita akan lelah. Saudaraku, yang Tuhan mau, seperti anak, begitu dia mengerti apa yang orang tuanya lakukan bagi dia. Orang tua yang begitu mengasihi dia. Orang tua yang begitu rela berkorban buat dia. Anak-anak itu suatu hari pada saat dia menyadari, maka dia akan menjadi anak yang berbakti, anak yang berterima kasih. Bukan karena faktor takut ataupun karena pengen dapat sesuatu dari orang tuanya. Tapi karena transformasi di hatinya. Itu juga yang Tuhan mau. Kalaupun engkau gagal di satu titik, di satu tempat, Yesus tetap mengangkat Anda. Lepaskan pundakmu dari kuk hukum perbuatan. Tapi kenakan sekarang kuk kasih karunia. Sebab kuk yang kupasang ini nyaman dan bebanku pun ringan. Tuhan tidak menuntut engkau sempurna. Tuhan tidak menuntut engkau harus A, harus B. Ayo nak berjalan bersama dengan aku. Semakin engkau mengenal Tuhan, kalaupun engkau gagal, kalaupun engkau jatuh, Tuhan tidak pernah membuang Anda. Kalaupun Anda tidak berbuah, belum berbuah, engkau tidak dipotong, tapi diangkatnya. Sekalipun engkau jatuh, Tuhan tetap mengangkat engkau. Orang-orang mungkin menghakimi engkau karena kejatuhanmu sempurna. Dan mereka berpikir engkau tidak mungkin bisa bangkit lagi. Tapi Yesus berkata, aku tetap mengangkatmu. Maka kasihnya lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra, lebih panjang, lebih tinggi, lebih lebar dari apapun. Dia menunjukkan kepadamu kasih setia. Panggil dia ya Aba, ya Bapa. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, terima kuk dari Tuhan Yesus, yaitu kuk kasih karunia. Engkau hidup dalam perjanjian ini. Arahkan pandanganmu kepada perjanjian kasih karunia Bapa dengan Yesus yang sebagai wakil kita. Dan lihatlah mulai hari ini engkau akan melihat perlakuan istimewa. Banyak kemurahan-kemurahan yang Tuhan berikan kepadamu. Engkau akan ditaruh di karah, di waktu dan tempat yang tepat. Tuhan akan mengangkat engkau karena kasih karunia-Nya. Dan kita hanya berkata, semua karena anugerah. Bukan karena baikku, bukan karena hebatku, tapi semua karena Tuhan. Sekali lagi angkat tangannya, siapkan perjamuan, katakan, kau tunjukkan kasih setiamu. Yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan. Amin. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia, kau setia. Kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Mari angkat roti dengan tangan kanan kita.
Perjanjian yang baru dimulai dari salib yang pagi ini kita peringati lewat perjamuan kudus. Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, memberikan pada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu, ambillah dan makanlah. Yang percaya, mari ambil dan makan dalam nama Tuhan Yesus. Dan oleh luka-luka Yesus kita menjadi sembuh. Mari angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Yesus mengambil cawan, sudah makan, memberikan pada murid-muridnya. Dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah dan minumlah menjadi peringatan akan aku. Yang percaya ini darah Tuhan Yesus, ambil dan minum dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus untuk pagi ini, untuk tubuh dan darah-Mu. Sekarang kuk yang kami pakai adalah kuk kasih karunia yang nyaman dan bebannya pun ringan. Sehingga kami bisa menghadapi kehidupan dengan rest, dengan santai, dengan sukacita, dengan ucapan syukur. Dan semua adalah kasih karunia. Kami mau mengembalikan persepuluhan kami. Kami mau membawa persembahan kami. Berkati semua tangan yang memberi, yang menabur. 30, 60, 100 kali ganda. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat Tuhan. Buka hati, angkat tanganmu. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya serta memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan. Dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai, memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati berkata, amin. Silakan duduk saudara, semua diberkati Tuhan, shalom. Ya, Bapak Ibu petugas akan mengumpulkan sampah bekas perjamuan saudara. Jika Bapak Ibu saudaraku membawa ada sampah-sampah, tolong dibuang di tempat sampah, jangan dibuang di kursi atau di lantai atau di karpet. Mungkin sampah bekas permen dan sebagainya atau makanan anak-anak saudara, tolong semua dibuang ke tempat sampah. Mari sama-sama menjaga kebersihan gereja kita. Bagi Bapak Ibu yang mau membawa persembahan cash, masukkan ke kantong-kantong yang diedarkan. Bagi Bapak Ibu yang mau memberi persembahan secara e-money, m-banking, QRIS, Anda bisa scan barcode yang ada. Juga bisa transfer ke nomor rekening yang ada di layar televisi maupun di saudaraku di kursi-kursi saudara. Persembahan persepuluhan Anda bisa transfer ke nomor rekening Bank BCA 514 11010. BCA 514 11010. Persembahan pembangunan Anda bisa transfer ke BCA 514 080 9090. BCA 514 080 9090. Saudara, saya mengundang saudara, shalom. Jangan hanya ibadah hari Minggu, mari kita cari Tuhan, mengenal Tuhan lebih lagi. Hadir ibadah Worship Revival Center tiap hari Kamis. Ibadah penyembahan, ibadah pujian penyembahan. Tiap hari Kamis di tempat ini jam 6:30. Dan ketika kita banyak menyembah Tuhan, atmosfer kota, atmosfer keluarga berubah saudara. Oleh karena itu, mari hadir setiap Kamis, saudaraku, mari. Jangan pelit waktu dengan Tuhan, hanya hari Minggu, di tengah kesibukan saudara bekerja bisnis, mari datang ibadah hari Kamis jam 6:30 di tempat ini dalam ibadah Worship Revival Center. Baik, penyerahan anak bagi anak-anak saudara yang belum diserahkan ada dalam ibadah jam 11 tanggal 9 April itu ibadah Paskah. Minggu 9 April itu ibadah Paskah sekaligus penyerahan anak bagi yang mau menyerahkan anaknya. Saudaraku jangan nyerahkan anak tetangga, harus anak sendiri ya. Amin. Baik, saudara, demikian pengumuman Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday, Shalom, God bless you. Tuhan memberkati. Selamat pulang.